Pasukan Israel atau IDF dikabarkan kembali menyerbu kamp Shabboura di kota Rafah, selatan jalur Gaza, Kamis 20 Juni 2024. Penyerbuan itu lantas disambut oleh milisi perlawanan Palestina yang kemudian memicu bentrokan sengit. Media Israel mengindikasikan IDF mengalami kerugian besar dalam bentrokan itu. Dikutip dari Tribun News, sayap militer Hamas Brigada Al-Qassam juga melaporkan bahwa pihaknya melakukan penyergapan rumit di kawasan tersebut. Disebutkan penyergapan itu menghancurkan tank dan kendaraan tempur pendudukan Israel. Tanya itu, operasi yang dilakukan Al-Qassam tersebut pun bisa menewaskan tentara pendudukan dari jarak nol. Seiring dengan penyergapan tersebut, Al-Qassam juga berhasil menyita quadcopter Mavic milik Israel. Quadcopter tersebut sukses diboyong Al-Qassam dalam penyerbuan pada Selasa 18 Juni 2024. Lewat saluran telegramnya, Al-Qassam membagikan video terkait pesawat tak berawak itu. Quadcopter berwarna abu-abu itu pun diamankan oleh Al-Qassam. Presiden Siprus Nikos Christodoulidis buka suara selesai pemimpin Hizbullah melayangkan ancaman pada negaranya. Diketahui ancaman itu diutarakan pimpinan Hizbullah setelah menuding Siprus membantu Israel. Presiden Nikos Christodoulidis lantas menyatakan bahwa Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Dikutip dari Tribun News, Presiden Siprus itu juga menekankan bahwa negaranya justru ikut membantu rakyat Gaza. Ia mengklaim bahwa Siprus turut dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Lebih lanjut, Nikos Christodoulidis kembali menegaskan bahwa Siprus tak terlibat dalam perang apapun, termasuk pertempuran antara Israel dan Hizbullah serta Hamas. Diberitakan sebelumnya, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menyampaikan pidato pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Nasrallah memberi peringatan dan akan menganggap Siprus sebagai bagian dari perang jika terbukti membantu Israel. Nasrallah menuding Siprus membuka bandara dan pangkalan untuk Zionis. Penggunaan bom berat yang berulang kali dilakukan Israel di jalur Gaza menunjukkan pelanggaran berulang terhadap hukum perang. Pasalnya, bom-bom itu jatuh di wilayah yang padat penduduk. Pada Rabu 19 Juni 2024, PBB menyoroti 6 serangan Israel di Gaza yang menewaskan sedikitnya 218 warga. Dikutip dari Tribun News, Kantor Hak Asasi Manusia PBB memberi rincian mengenai 6 serangan tersebut. Dikabarkan, operasi militer Israel itu menggunakan bom seberat 2.000 pon atau sekira 907 kg. Bom tersebut diluncurkan ke bangunan tempat tinggal, sekolah, kamp pengungsian, dan juga pasar. Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga telah memverifikasi 218 kematian dalam serangan tersebut. 6 serangan yang dilakukan antara 9 Oktober hingga 2 Desember 2023 itu menunjukkan bahwa militer Israel telah berulang kali melanggar prinsip dasar hukum perang. Sayap militan Hamas yakni Brigada Al-Qassam merilis rekaman drone bunuh dirinya saat menyergap pasukan Israel. Drone bernama Zwari itu diterbangkan mengintai ke arah militer Israel yang berkumpul di pemukiman Haulit. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 20 Juni 2024, pesawat tak berawak itu tampak terbang menuju target. Rekaman 51 detik itu juga menampilkan saat drone Zwari itu mengenai sasaran. Ledakan yang terjadi pun seketika menimbulkan asap tebal di langit. Seiring dengan dirilisnya rekaman tersebut, Al-Qassam juga mengklaim telah menyerang pasukan musuh di barat daya Rafah. Dalam penyerangan itu, Al-Qassam menggunakan mortir kaliber berat. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengaku bersedia menanggung serangan pribadi dari berbagai pihak. Hal itu ia sampaikan lewat cuitan di X-nya pada Jumat 21 Juni 2024. Netanyahu terang-terangan mengaku siap dibully asalkan Israel mendapat kucuran senjata lagi dari Amerika Serikat. Tentu saja, senjata tersebut bakal digunakan Israel untuk bertempur demi eksistensinya. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu sebagai respons terhadap Gedung Putih atas keluhannya soal keterlambatan pengiriman senjata. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya, Gedung Putih menganggap pernyataan Netanyahu soal penundaan pengiriman senjata ke Israel sebagai penghinaan.
Amerika Serikat bahkan merasa sangat kecewa dengan tindakan Perdana Menteri Israel tersebut. Dalam pernyataannya minggu ini, Netanyahu menggambarkan keputusan Amerika Serikat untuk berhenti memasok senjata dan amunisi ke Israel selama 2 bulan terakhir. Menurut Netanyahu, hal itu tak masuk akal dan ia berharap agar hambatan tersebut dihilangkan. Netanyahu bak tak peduli dengan adanya kecaman terkait tindakannya yang meminta aliran senjata untuk perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.